Hai hai hai, selamat pagi, jumpa kembali di channel kesayangan saya, Happy Cuan Saham. Ya, pagi ini mau share emiten-emiten yang punya aset jumbo ya, lebih dari 1 triliun dengan fundamental yang bagus dan posisinya lagi uptrend. Ada 13 emiten yang akan saya share. Yang pertama ada UNTR ya. Ini UNTR uptrend ya, ini indikasi uptrendnya dari EMA 20-nya lebih tinggi dari EMA 50 dan EMA 50-nya lebih tinggi dari EMA 200 ya. Ini posisi uptrend. Dan kita lihat untuk fundamentalnya. UNTR ini dari laporan terakhir ya, first quarter 2022, asetnya ada 120 triliun dengan PBV masih di bawah 2 ya. Walaupun masih di atas rata-rata PBV biasanya ya. Dan DER-nya rendah ya, di bawah 100%. PER-nya juga bagus, di bawah 10. Dan return of equity-nya tinggi ya, di bawah di atas 10 ya. Return on equity-nya cukup bagus. Jadi secara fundamental masih bagus dan harga belum terlalu mahal ya. Dan murah ya, masih di bawah 2 ya. Oke, emiten yang kedua ada ADRO, Adaro Energi Indonesia ya. Ini posisi harganya dia masih uptrend ya. Ini di EMA 20. Ini kita lihat fundamental dari ADRO, asetnya ada 109 triliun ya. PBV-nya juga di bawah 2, PER-nya di bawah 10, ROE-nya di atas 10, DER-nya masih di bawah 1 ya, kurang dari 100%. Cukup sehat untuk perusahaan ADRO. Next, yang ketiga ada SRTG ya. Ini masih satu grup ya, dari punyanya Pak Sandi. Ini dari pergerakan sahamnya ya, mau naik terus, uptrend. Ini fundamental dari SRTG, asetnya ada 64 triliun. Ini PBV-nya ini murah banget nih, di bawah 1 ya. Memang rata-rata dia emang di bawah 1 ya. ROE-nya bagus, PER-nya bagus banget, di bawah 10 jauh. Dan yang jelas rasio utangnya 0,1, kecil ya, sangat-sangat kecil. Oke, next ada PTBA, Bukit Asam Terbuka. Ini ya, lihat uptrendnya selalu naik terus, walaupun ini nanti masih koreksi ya, tapi grafiknya naik ya. Fundamental dari PDBA bisa dilihat sendiri, PBB-nya kurang dari 2, PER-nya ya. Oh, ini first quarter yang terakhir ya. Kita lihat di laporan terakhir di quarter 4 ya. Ini ya, PER-nya di bawah 10 ya. Ini ROE-nya juga oke, DER-nya 0. Ini berarti nggak punya utang ya. Jadinya 0.
Ya biasa di PBV 1,9 ya, ini yang biasa di harga ini ya. Sebelumnya sempat tinggi ya di 2018 di 3 ya, 3 kali harga booking value nya. Lanjut ke MNCN. Dari grup MNC ini juga mulai uptrend berarti ya ini ya. Ini ya, dia breakout uptrendnya dari 7 April ya. Kalau udah ini harusnya lanjut uptrend lagi seperti ini ya. Ya uptrend. Ini harusnya masih bisa uptrend. Dan ini ya swing high-nya udah lebih dari swing high sebelumnya ya, jadi bentuk higher high. Oke, kita lihat PBV nya 0,8 ya, cukup rendah ya. Biasanya di PBV 1 di atas 1 ya. Ini laporan terakhir di kuartal keempat kemarin ya. Oke ya, untuk pairnya ya di bawah 10. DER-nya cukup rendah juga, ROE-nya bagus 14. Lalu ada emiten POWR. POWR ini ya, ini juga udah mulai breakout ya. Ini breakout EMA-nya EMA uptrend ya, ini dari double bottom mulai naik uptrend ya. Nah, ini setelah turun lama ya, targetnya harusnya break ini ya, resistnya di 860 ya. Oke, kita lihat fundamentalnya ya. PBV di bawah 2 ya. Ini rata-ratanya ya lebih rendah dari rata-ratanya ya, tahunannya ya. Biasanya di 1,7, ini 1,1. Laporan terakhir, ini ada kuartal pertama 2022 ya. Pairnya di 8,3, masih di bawah 10. Cukup tinggi. ROE-nya juga di atas 10 ya. DER-nya di bawah 100%, di bawah 1. Oke. Cukup bagus ya. Ini target di berapa tadi? Di 860. Yang ketujuh ada ABMM ya. ABMM ini ya, uptrend kenceng ya, tinggi banget ya, mulai dari sini begitu break EMA 20, 50 dan 200 nya dia langsung uptrend. Walaupun di sini sempat sideways, nah ini uptrend lagi, cukup tinggi ya, all time high. Kemarin evening star sempat turun dan ternyata naik lagi ABMM. Kita lihat secara fundamental dari ABMM. Ini belum ada ya, yang terbaru masih kuartal 4 kemarin. Ini pairnya di 4,2 ya, bawah 100. Ini PBV nya di bawah 10 ya, PBV nya 1,8, di bawah 2. Cuman di atas harga rata-rata PBV tahunannya ya. Ini rata-rata kan di bawah 1,6, ini udah 1,8, harganya udah agak tinggi dari rata-rata ya. ROE-nya bagus, asetnya sih banyak ya, di 14 triliun, asetnya cukup tinggi ya. Next ada TINS ya.
Ini tin sempat ini sideways dan ini mulai uptrend ya, jebol di Maret kemarin ya, mulai breakoutnya ya. Ini koreksi, terusnya masih lanjut lagi ya sideways. Nah, ini harusnya lanjut uptrend. Tins kita lihat ya untuk jangka panjang berarti ini ya. Tins ya, PBV nya di 2,0 ini cukup, masih cukup tinggi ya, di 2,2, biasanya di bawah 2 ya, nih 0,9 1,2, kuartal 4 2020 di 2,2. cuman secara kinerja bagus ya, PR-nya di bawah 10, ROE-nya meningkat ya daripada tahun-tahun sebelumnya ya. DER-nya juga turun ya, utangnya di 100%, sebelumnya kan 2%, 2,9. Semoga memang harga mau di mark up. Lanjut SMDR. Ini SMDR juga naik kencang ya, dari Maret 2020 ya, grafiknya naik terus. Lihat fundamental SMDR apakah memang bagus ya, asetnya di 11 triliun, PBV nya 1,9 ya, cukup tinggi daripada rata-rata PBV biasanya ya, tahunannya di bawah 1 ya, ini dah, dan itu sudah cukup tinggi. ROE-nya 35,2, PAT-nya bagus di bawah 10, dan DER-nya 2 ya, ini agak tinggi ya, biasanya di bawah 2. Ada nggak kuartal 1? Oh, kuartal 1 udah ada. Oh, DER-nya turun ya di 1%. Oke. Ini PBV-nya udah turun juga ya, 1,1. Oke, ROE-nya naik tinggi ya, tajam. Wah, potensi, makanya bullish banget ya di kuartal terakhir ini ya. Oke, nah kita lihat MLIA ya, Lia Industri ya, ini juga udah mulai uptrend ya. Nah, ini breakout juga di garis channelnya ya, channel uptrendnya ini. Oke, kita lihat fundamental dari MLIA. Aset ada 6 triliun, PBV-nya 1 ya, tapi rata-rata harusnya di bawah 1 dia. ROE-nya bagus, PR-nya juga di bawah 10, cukup bagus ya. ROE-nya 2,8, ini cukup tinggi ya, nasibnya bagus banget. Oke, next ada Palm, Provident Agro, sawit ya ini ya. Ini juga uptrend terus ya, downtrend, mulai reversal di bulan Agustus 2020, selalu naik ya. Nih, selalu mantul dari EMA 200 nya ya, EMA 200 naik lagi. Oke, secara fundamental dari Palm ini kita lihat di kuartal keempat ya, ini ya, kuartal yang terbaru belum ada ya. Ini PBV-nya di 1,1 ya. Ini rata-rata juga harusnya di bawah 1. Ini 2018 1,1. Agak naik ya. ROE-nya oke, asetnya ada 5 triliun. 5 triliun.
naik terus ya dari kemarin ya, dari tahun kemarin nggak naik ya. Oke, utangnya nggak ada, ini nggak punya utang ya, ini nol. Oke, itu ya. Lalu ada KKGI, Resource Alam Indonesia. Ini 2-3 hari terakhir ini naik tajam, kemarin sempat koreksi ya. Ini masih uptrend ya, lalu mantul dari 2 EMA 200 nya. Fundamental dari KKGI kuartal 1 2022 ini ya, PBV nya 1,4, sama ya, rata-rata memang di 1,3, 1,2, 1,4. ROE nya, kinerjanya bagus ya, jauh di atas 10, PR-nya di bawah 10, asetnya 2 triliun, naik ya dari 1,6 triliun. Otomatis ekuitasnya juga meningkat. Terakhir yang ke-13 ada emiten Kobek ya, ini yang aktif banget ya diperdagangkan. Ini 2 hari naik tajam ya Kobek, biasanya masih bisa tembus ke 500 ya. Ini di 494, harusnya masih bisa ke 500 sebelum koreksi ya. Nanti koreksi turun di mantul di EMA 50 nya ya, mantul. Ini naik terus ya mulai dari Oktober 2020, harusnya nanti di EMA 20, EMA 50 mulai mantul lagi. Jadi tunggu di situ. Kita lihat fundamental dari Kobek. Ini untuk Kobek, PBV nya 1,1 ya, cukup tinggi ya, di atas rata-rata 0,9 ya, nggak terlalu tinggi sih naiknya. Cuman utangnya turun ya dari 3,8 ke 2,6, cuman di atas 1 ya, cukup banyak juga sih. ROE nya tapi masih bagus, PR-nya ini yang sangat bagus ya, karena EPS nya lebih dari 10% ya, yang persennya. Kalau ini bagi dividen, dividennya cukup oke ya teman-teman. Jadi ada 13 emiten, UNTR, ADRO, SRTG, PTBA, MNCN, POWR, ABMM, TIN, SMDR, MLIA, Palem, KKGI, Kobek ya. Ini asetnya yang jumbo dan kinerjanya bagus ya, PR-nya bagus, ROE-nya bagus, dan PBV-nya masih di bawah 2 ya. Oke, terima kasih. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Jangan lupa join grup Telegram kalau mau diskusi tentang saham atau apa aja. Nanti link join grupnya ada di deskripsi. Terima kasih, happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Sampai jumpa, dadah, top.